Bapak Ibu, semua izin saya menjelaskan sedikit mengenai seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ya, baik. Bapak Ibu, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun korporasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, dimohon Bapak Ibu mengikuti sampai akhir ya untuk acara ini karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Bisa jadi nih untuk pemenangnya dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan beruntung pada pagi hari ini. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, kita juga ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA? Ya, jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 report di talent DNA-nya, silakan ketik angka 45 pada kolom chat. Iya, Pak Ali sudah 45 ya, Bu Latifa, baik 45, Pak Firza 45 juga, baik. Dan juga Bapak Ibu yang memiliki 10 report talent DNA, silakan ketik angka 10 pada kolom chat. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih 10 report talent DNA-nya? Silakan ketik di kolom chat. Iya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya nih dan belum tahu apa talentnya, silakan ketik angka 0 pada kolom chat. Baik, Pak Rizwan ya. Iya. Pak Denny Ibu Denny ya, Ibu Denny Sabriati masih 0 ya Ibu. Baik. Siap, semangat Ibu. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, ikuti acara hingga akhir karena kita akan memilih nih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free talent DNA. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pada pagi hari ini bersama Coach Tiko sebagai DNA Talentis. Assalamualaikum Coach Tiko. Waalaikumsalam Mbak Septi. Ya. Apa kabar ya Mbak Septi? Alhamdulillah sehat ya Coach. Selamat pagi Coach. Pagi. Pagi, semangat Coach. Yes. Iya. Oke. Gimana Mbak Septi? Iya, semangat nih Coach. Baik, Coach. Sebelumnya Jika suara kita saya lihat nih dengan jelas Coach Mbak Septi ya. Oke. Siap, jelas ya Coach ya suaranya. Oke. Siap. Silakan Mbak Septi. Siap. Coach, jika kita lihat nih Coach, pada kolom chat ada peserta yang baru pertama kali hadir di seminar kita pada pagi hari ini dan belum memiliki hasil talent DNA-nya nih Coach. Wah, oleh karena itu boleh nih izin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Coach Tiko ya untuk membantu para peserta kita memahami talent DNA. Boleh, silakan. Ya, pertanyaan pertama nih Coach. Boleh dijelaskan Coach Tiko talent DNA itu apa sih Coach? Silakan Coach. Oke, jadi benar ya, beberapa di sini pastinya karena kita sudah adakan ini setiap hari, ada yang setiap harinya sudah hadir, tapi jangan khawatir bagi yang baru datang kesempatan pagi ini ya, dan pasti bisa ngajak juga besok ya, nggak masalah ada yang baru karena kita akan tetap jelaskan ya sejak awal apa sih sebenarnya talent DNA itu. Kalau yang setiap hari sudah hadir, ini pun semakin kita bisa memahami ya, dan nanti bisa menjelaskan kepada yang lain ya. Nah, sebelum saya jelaskan Mbak Septi, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian ya, tentang apa itu talent DNA ya, sebelumnya saya ingin menceritakan dulu mungkin ya, Dr. Ari senantiasa memberikan metafora ini untuk mudah memahami apa itu talent DNA dan kenapa penting bagi kita untuk memahami yang namanya talent DNA ya. Metaforanya seperti ini, Bapak Ibu. Di Indonesia ini kita kenal dengan ada beberapa orang yang namanya mirip, bahkan sama begitu, tapi punya talenta yang berbeda-beda. Sebut saja nama Rudy. Nah, kira-kira ada berapa Rudy yang terkenal di Indonesia ya? Sebut saja ada beberapa nama berikut ini gitu ya. Ada yang pertama adalah Rudy Hartono ya. Ada yang kenal mungkin di sini ya, Rudy Hartono. Kalau di situ fotonya megang raket, pastinya jagonya badminton gitu ya, juara dunia.
atlet badminton Indonesia. Lalu kemudian Rudi Hadisuwarno dengan kepakarannya yaitu hairstylist ya, menata rambut begitu ya. Kemudian Rudi Harudin dengan kepakarannya itu memasak begitu ya, sebagai koki. Lalu kemudian juga Rudi Habibie, mantan Presiden Indonesia, dan juga beliau pakar juga dalam pesawat terbang begitu ya, pesawat terbang. Nah, masing-masing punya keterampilannya, masing-masing punya kepakarannya, punya talentanya. Nah, tapi bayangkan ya teman-teman semuanya, apabila Rudi Habibie begitu ya, harus menata rambut seperti apa kira-kira ya, atau Rudi Hairudin minta maaf nih ya, misalkan bermain bulu tangkis ya, atau kemudian Rudi Hartono diminta memasak, atau Rudi Hadisuwarno ya yang hairstylist ditugaskan untuk membuat pesawat terbang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi mereka akan sulit ya untuk berprestasi, dan bahkan bisa jadi mereka akan stres menjalaninya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan talentanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, talent DNA adalah metode ya untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, termasuk apa yang kita rasakan, kita pikirkan dan lakukan, sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan juga mengambil keputusan. Begitu kira-kira Mbak Septi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru tahu apa itu talent DNA, mudah-mudahan ini sedikit menggambarkan. Begitu Mbak Septi. Iya, pertanyaan kedua nih Coach. Lalu bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Silakan Coach Oke, Tiko. baik ya. Jadi ini sebuah konsep gitu ya. Jadi kalau di sini ditampilkan tentang apa itu atau bagaimana ya latar belakang talent DNA ini. Jadi talent DNA awalnya dirumuskan berdasarkan konsep ya, berdasarkan konsep oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam buku beliau di ISQ Jilid 1 pada tahun 2000 ya. Nah, itu buku yang paling kiri. Beliau menjelaskan mengenai satu istilah yang disebut sebagai anggukan universal ya, yang mengungkap ada algoritma of human technology. Jadi pada diri manusia gitu ya, ada sebuah algoritma nih, ada sebuah kesamaan pada akhirnya yang disebut dengan anggukan universal. Kemudian beliau, Dr. Ari, menjelaskan tentang barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma tersebut. Jadi konsepnya tentang algoritmanya, human teknologinya ya, anggukan universalnya di buku yang pertama. Di buku yang kedua kemudian Pak Ari menjelaskan tentang barometer suara hatinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian konsep tersebut dikembangkan ya di buku ISQ Jilid 2, di buku ISQ Power yang sebelah kanan di tahun 2003. Nah, inilah ya sebuah spiritual artificial intelligence ya dalam istilah Dr. Ari yang mempengaruhi bagaimana manusia merespons situasi dan mengambil keputusan. Nah, kemudian setelah perjalanan selama lebih kurang 23 tahun pengalaman, pengamatan ya, dan konsep tersebut akhirnya berevolusi dan diformulasikan pada akhirnya secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mengungkap algoritma of human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang dapat menemukan kekuatan unik dalam dirinya. Nah, jadi itu ceritanya Mbak Septi ya. Jadi ini sudah 23 tahun yang lalu dikonsepkan oleh Dr. Ari begitu ya, dan hari ini kita mengenalnya dengan talent DNA. Itu Mbak Septi. Wah, baik Coach Tiko. Iya, untuk pertanyaan ketiga, apa saja sih manfaat dari talent DNA ini bagi individu, keluarga, maupun korporasi? Yes, Silakan Coach. ini penting ya. Jadi kalau kita melihat dari 3 hal ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, manfaatnya talent DNA ini begitu ya. Apa sih manfaatnya ya? Kita lihat secara individu, keluarga maupun juga organisasi. Bagi individu, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, talent DNA dapat memberikan self-awareness, ya, kesadaran diri nih, mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Nah, selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi nih dalam menentukan bidang studi serta karir. Nah, dengan demikian, maka setiap orang tuh bisa lebih bahagia dan sukses karena sesuai dengan talentanya, ya. Nah, maka khusus juga nih bagi anak remaja, mungkin ada di antara Bapak Ibu sahabat sekalian di sini yang punya anak remaja, ya. Kami juga menyiapkan ada yang namanya talent DNA karir, ya. Apa itu? Yaitu analisa tambahan dari full report. Tadi ada yang menjawab sudah dapat 45 report ya. Ada yang baru 10 gitu ya. Nah, yang sudah dapat 45
ya 45 report ya sebenarnya bisa mendapatkan analisa tambahan dari report 45 tersebut mengenai profesi atau pekerjaan yang sesuai gitu ya. Jadi kita bisa berikan beberapa analisanya seperti itu. Ini secara pribadi ya, secara personal. Kemudian bagi keluarga manfaatnya apa? Nah, talent DNA dapat membantu untuk memahami pasangan, memahami orang tua, anak maupun kakak adik ya. Sehingga hubungannya semakin harmonis dan juga minim konflik. Nah, keluarga yang sudah menggunakan talent DNA akan semakin harmonis dan hangat hubungannya ya, karena sudah saling paham, saling memahami begitu. Individu, keluarga, dan termasuk berorganisasi dalam perusahaan, ya, organisasi di mana tempat kita bekerja sama, begitu. Nah, talent DNA juga dapat menjadi acuan nih. Acuan untuk apa? Acuan program pengembangan yang diperlukan oleh masing-masing personal, gitu ya. Dan akhirnya juga bisa membantu para pemimpin untuk mengelola timnya, serta meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggota tim. Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA itu bisa lebih produktif dan akhirnya berkinerja tinggi karena saling berkolaborasi, bersinergi masing-masing sesuai dengan talentanya. Nah, ini manfaatnya banyak banget ya, Mbak Septi nih, kira-kira. Iya, benar Coach Tiko. Baik, berarti manfaatnya banyak sekali dan talent DNA ini pastinya sangat bermanfaat ya Coach Tiko ya. Betul Siap. sekali. Iya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Coach Tiko, Hmm. Hmm. kenapa sih dinamakan talent DNA? Apakah berhubungan dengan sampel rambut atau mungkin berhubungan dengan sampel darah nih Coach? Wah, menarik juga nih Coach ya. Silakan Coach Tiko Jadi penjelasannya. untuk tahu talenta tidak perlu cek darah ya, tidak perlu diambil sampel rambutnya juga untuk kenapa kok namanya DNA gitu ya. Nah, DNA itu sebenarnya ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, jadi kalau kita fokus ya kepada boleh lihat masing-masing nih, mulai melihat hasilnya ya, mulai melihat hasilnya nih. Jadi kalau dilihat dari hasilnya Bapak Ibu ya, itu ada beberapa warna kan ya. Nah, di beberapa warna itu menunjukkan beberapa definisi. Jadi kami membagi DNA itu adalah singkatan sebenarnya. Ya. Jadi DNA akronim atau singkatan dari apa? Drive, network, dan juga action. Ya. Apa itu? Ini adalah 3 tipe pengelompokan 45 talenta. Jadi 45 talenta yang dimiliki manusia begitu ya, maka dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu drive, network, dan juga action. Nah, tipe drive yaitu yang berwarna biru. Nah, itu menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju gitu ya. Kemudian ada lagi N-nya adalah network ya, tipe network itu yang warna kuning. Sekarang lihat ya, di hasil top 10 ya, di hasil top 10-nya 10 teratas Bapak Ibu, ada yang warna biru ya. Nah, lalu kemudian ada yang warna kuning, itu tipe network. Tipe network menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan ya dengan orang-orang di sekelilingnya gitu. Lalu satu lagi, A-nya itu dari DNA adalah A-nya action. Warnanya merah ya. Nah, kalau ada top 10 Bapak Ibu lihat di situ warnanya merah, menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan juga berpikir gitu ya. Nah, jadi sambil coba lihat hasilnya masing-masing di top talentnya Bapak Ibu yang top 10-nya. Kalau 45 pasti semua ada semua warna ya, karena 45 itu dibagi jadi 3 warna. Ada mungkin yang lengkap semua warna ada, atau ada yang salah satunya tidak ada, coba tolong tulis di kolom chat gitu ya. Kalau saya lengkap semua warna ada, gitu ya. Atau tulis 3 gitu ya. 3 kalau semua warna ada, 2 kalau hanya 2 warna gitu ya. Nah, coba silakan tuliskan. Lengkap 3 ya. Banyak yang 3 lengkap Banyak yang tiga dengan ya Coach komposisinya ya. Dalam masing-masing jelas. ya. Oke. Jadi itu bedanya ya, warna-warna tersebut itu maksudnya. Gitu, Mbak Septi. Ya, ya, Coach, dan Bapak Ibu untuk memahami lebih dekat nih tentang algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko dan bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini, Mbak Susi Sri Lestari. Assalamualaikum Mbak Susi. Assalamualaikum, Septi, Coach Tiko. Apa kabar paginya Pak hari ini? Sehat kah? Kayaknya semangat banget ya Septi, suaranya menggelegar pagi-pagi di hampir tenggelam ya. Iya, baik. Segar Mbak pagi-pagi Susi ya. sehat ya, Mbak Susi ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya.
Semangat nih Mbak Susi pagi-pagi hari ini untuk Insya Allah, membersamai kita nih Mbak Susi. insya Allah. Siap. Iya, ditunggu nih Mbak Susi untuk sharing-sharingnya ya Mbak Susi ya di seminar pada pagi hari ini. Insya Allah. Siap. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu eh, untuk bintang tamu kita pada pagi hari ini. Mbak Susi Sri Lestari ini adalah Sekretaris of Presiden Direktur ISQ Group. Dan saya akan membacakan juga untuk 10 top talent dari Mbak Susi pada pagi hari ini. Silakan, Coach. Iya, untuk 10 talent dari bintang tamu kita pada pagi hari ini, untuk top talentnya yang pertama ini perfeksionis, fokus, caring, generous, directive, logical, developer, equitable, kolektor, decisive. Dan untuk 5 bottom talentnya ini ada genuine, personalizer, kompetitif, inovatif, dan fleksibel. Nah, dan metafora yang menggambarkan Mbak Susi nih, bintang tamu pada pagi hari ini adalah Pocahontas. Iya, baik. Pocahontas ini adalah keunggulannya ya Mbak Susi ya. Keunggulan dari Pocahontas ini adalah perilaku yang bertanggung jawab. Wah, secara konsisten dan kemampuan untuk merencanakan apapun, serta memiliki sifatnya yang penuh perhatian, pastinya gesit dan berani. Iya, wah, penasaran eh, kenapa menggambarkan Pocahontas nih untuk bintang tamu kita pada pagi hari ini? Stay tune ya Bapak Ibu semua. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku kita pada sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu di top 10 maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa menjadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dan reminder kembali Bapak Ibu untuk mengikuti sampai akhir ya, karena kita juga akan melihat nih untuk pemenangnya dan memilih pemenangnya pada pagi hari ini untuk mendapatkan 3 free talent DNA. Siap. Let's find your light and shine. Silakan Coach Tiko. Baik, Mbak terima kasih Susi. Mbak Seti. Alhamdulillah ya. Oke, sehat ya Mbak Susi ya. Sehat, Alhamdulillah, Coach. Nah, jadi di sini juga hadir kayaknya banyak orang yang sudah mengenal Mbak Susi, tapi juga belum ada yang belum mengenal begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengenal Mbak Susi tadi sudah diperkenalkan. Beliau ini adalah seorang Secretary of President Director of ESU Group ya. Ini sekretarisnya Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jadi inilah eh, sosok yang ada di sebalik padatnya jadwal Dr. Ari ya, yang mengatur jadwalnya Dr. Ari gitu ya. Dan saat ini Dr. Ari sedang umroh ya, Mbak Susi ya. Kita doakan semoga Ya, lancar Bapak. ibadah umroh Dr. Ari bersama dengan rombongan jamaah umroh ISQ Tours ya, umroh akbar lebih dari 300 orang. Nah, mudah-mudahan ya dilancarkan ibadah umrohnya begitu. Dan di sini juga Amin. dimetaforakan ya, Mbak Susi dengan Pocahontas. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pernah nonton Pocahontas, coba ketik saya gitu di kolom chat ya, seperti apa Pocahontas dalam tampilan animasi itu, kayaknya nggak bisa diem gitu ya, tapi juga punya banyak strategi ya dan lain sebagainya. Pak Beni udah pernah nonton Pocahontas ya? Yang lain seperti apa nih ya? Jadi kalau yang berkantor di ISQ begitu ya, jadi ada tim ISQ di sini. Kalau kita melihat Mbak Susi ini, kadang kalau sudah keluar dari ruangannya memang seolah-olah memang nggak bisa diem gitu ya. Wah, selalu saja aktif begitu. Tapi kalau sudah ada di mejanya, rasanya agak-agak banyak yang segan untuk ganggu kayaknya ya. Nanti kita coba lihat nih seperti apa ya. Dan Bapak Ibu, kita hadirkan bintang tamu setiap hari pada sesi ASMI ini adalah untuk kita sama-sama belajar ya, membaca seperti apa sih talent DNA itu berlaku ya, bekerja
dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, kita coba bercermin, kita coba melihat dari bintang tamu yang kita hadirkan, yang pada hari ini adalah Mbak Susi Sri Lestari ya. Dan coba ketik di kolom chat dulu, nih kita sudah tampilkan ada talent DNA-nya Mbak Susi ya. Top talentnya ada dari perfectionist begitu ya, kemudian fokus, caring, generous, directive, logical, developer, equitable, collector, dan juga decisive. Coba di antara Bapak Ibu, adakah yang memiliki talent yang sama dengan Mbak Susi? Tolong ketik di kolom chat, talent yang mana yang Bapak Ibu sama dengan Mbak Susi? Jangan-jangan ada yang susunannya sama. Oh, saya sama-sama perfectionist nomor 1. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ada mungkin coba ketik ya, sambil kita coba melihat nanti dalam obrolan kita di pagi hari ini. Nah, sambil coba lihat top talentnya masing-masing ya. Nah, kita coba berkaca dari kisahnya Mbak Susi. Wah, Mas Pugu, fokus dan juga developer. Ada juga nih Mbak Susi ya, di Mbak Susi di sini. Oke, bagaimana dengan yang lain ya? Wah, ini ada juga ya. Kak Siti Suryani, perfectionist, developer, logical. Wah, fokus dan logical juga. Nah, kita lihat seperti apa. Karena mungkin kita akan belajar sama-sama, bisa jadi talentanya sama, tapi mungkin ada perilaku yang kemudian berbeda, atau sebaliknya. Kita lihat sama-sama ya. Baik, Mbak Susi, kita ngobrol pagi hari ini, kita kepengen dengar cerita dari Mbak Susi ya. Mbak Susi boleh ceritakan dulu nih ya, sebagai pembuka. Seperti apa sih background pekerjaan yang Mbak Susi ya, atau mungkin dari dulu nih seperti apa sih ya? Seperti apa pekerjaannya dan akhirnya bergabung di ISQ, apa juga nih pekerjaan yang dilakukan di ISQ gitu. Boleh kita dengar ceritanya Mbak Susi dulu, silakan. Oke, terima kasih banyak Coach Tiko. Assalamualaikum Bapak Ibu. Izin saya share sedikit mengenai kisah-kisah saya ya di sini ya. Oke, jadi dulu memang saya pernah bekerja di salah satu perusahaan juga di luar ISQ. Dan kalau dari sisi pekerjaan sih mostly hampir sama ya Coach. Jadi mengarrange jadwal kru atau tim, kemudian cek to-do list setiap event yang akan jalan. Jadi hampir sama itu adalah mengerange sesuatu sih Coach dengan yang sekarang pun saya diamanahkan kan memang untuk mengatur jadwalnya Pak Ari, kemudian juga memastikan teman-teman terutama di ISQ Group itu kita ada punya habit namanya tuh rencana kerja harian. Nah, itu harus pastikan setiap hari dan untuk 300 orang itu juga memerlukan effort ya Coach ya. Jadi itu sih tugas yang sementara diamanahkan kepada saya. Hampir sama sih Coach sebelum dan sudah masuk ISQ itu mostly sama. Karena tipikalnya sudah seperti itu kali ya, dia melihat sama ini atasan seperti itu. Wah, jadi nggak jauh-jauh dari mengarrange ya atau mengatur jadwal ya, kemudian juga memastikan tim gitu ya, memastikan tim itu bekerja sesuai dengan checklistnya begitu. Betul. Oke ya. Dan itu juga yang dilakukan di ISQ ya? Betul sekali. Sudah berapa lama bergabung di ISQ Mbak Susi? Alhamdulillah sudah masuk tahun ke-18 sih Coach di ISQ. 18 ya, sudah 18 tahun. Dan ketika pertama kali masuk di ISQ, sudah langsung menjadi sekretaris ya Mbak Susi ya? Enggak sih Coach. Jadi awal masuk itu sebagai customer service justru. Karena dulu ISQ kan belum punya customer service. Masuk jadi customer service, kemudian 3 bulan kemudian naik jadi sekretaris Pari, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, hanya hitungan bulan ya, naiknya masuk ke sekretaris ya. Iya. Oke, berarti sudah 18 tahun ya. Nah, 18 tahun, udah tahun ke-18 bergabung di ISQ. Mbak Susi, apa sih gitu ya, selama 18 tahun ini mungkin ada beberapa di antaranya satu hal yang mungkin dianggap sebagai sebuah prestasi ya, atau adalah sebuah kebanggaan, kepuasan tersendiri dalam melakukannya gitu. Dalam hal seperti apa tuh Mbak Susi? Oke, kalau menurut saya Coach, kita sebagai kaum pekerja awali dengan basmalah, insya Allah. Ada yang bocor ya? Awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke Coach Eka. Jadi kalau misalnya menurut saya kita sebagai ini pekerja ya Coach, kita tuh kan memang sudah diamanahkan tugas, amanah gitu ya Coach. Jadi apabila kita berhasil melakukan tugas itu sesuai KPI, kemudian bisa melebihi target, itu merupakan prestasi menurut saya. Jadi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada saya, as long saya bisa mengatur jadwal Pak Ari, saya bisa memenuhi permintaan dari klien, bisa memenuhi
permintaan dari teman-teman marketing, dan juga saya bisa memastikan Pak Ari tetap sehat, ada jadwal istirahat, ada jadwal keluarganya, itu merupakan prestasi bagi saya. Saat Pak Ari berkunjung ke klien, kemudian closing, saya merasa, wah, ada satu titik ya yang memang itu merupakan effort saya juga ya di situ. Itu merupakan prestasi bagi saya. Kemudian Coach, selain itu untuk yang RKH daily yang suka kita buat untuk habitnya tim ESU Group, itu memastikan 300 orang membuat RKH tuh cukup ya. Saya cuma bilang cukup Tapi alhamdulillah sih ya, dari tahun 2020 saya lakukan sendiri sampai awal 2023 itu saya lakukan sendiri. Alhamdulillah sekarang itu sudah 95% sih sudah melakukannya. Sudah menjadi habit yang awalnya nggak pernah buat sama sekali, akhirnya sekarang semuanya udah 90% bisa buat. Alhamdulillah sih Coach, bagi saya itu merupakan prestasi. Dan tiap harinya ya. Iya, Oke. betul. Jadi Bapak Ibu, kita boleh sedikit merecap ya. Jadi ada dua hal nih ya yang dilakukan oleh Mbak Susi ini. Pertama adalah tentu mengatur jadwalnya Dr. Ari gitu ya, yang begitu padat pastinya diatur dengan sangat baik oleh Mbak Susi begitu. Yang kedua ya, mungkin saya berikan penjelasan dulu tadi ada yang disebut dengan RKH gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, RKH itu adalah rencana kerja harian ya. Jadi ada satu activity, ada satu hal yang Dr. Ari dorong seluruh karyawan ISQ sebelum H-1 gitu ya. Setiap karyawan ISQ itu harus melakukan atau membuat yang namanya RKH, rencana kerja harian, setiap orang ya. Dan itu setiap sore maksimal malam jam 9 malam itu sudah harus diposting apa rencana kerja harian besok yang akan dilakukan. Item per itemnya itu harus dituliskan terlebih dahulu, dilaporkan di grup masing-masing direktoratnya, begitu ya. Dan ada lebih kurang 300-an karyawan ISQ, begitu ya. Dan setiap orang harus buat RKH itu, dan Mbak Susi lah yang memastikan, gitu ya, mengabsen ya Mbak Susi ya. Jadi jam 9 itu akan keluar begitu siapa yang sudah menulis RKH, siapa yang belum. Dan ini secara konsisten dilakukan oleh Mbak Susi ya. Kalau ada yang belum nulis RKH, itu langsung disebut namanya. Wah, di absen siapa yang belum ya, siapa yang sudah, dan Mbak Susi kejar itu supaya nulis RKH ya. Nah, jadi di bagian ini tadi ada hal yang membahagiakan Mbak Susi, merasa bahagia ya ketika konsisten sampai dengan hari ini, itu nggak pernah berhenti ya, setiap hari gitu ya, setiap hari ya, weekday lah ya. Bahkan minggu juga sebenarnya kan, karena minggu untuk Senin ya, minggu untuk Senin. Itu ngabsen ya, 300 orang itu siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, itu ketika melakukan dengan konsisten seperti itu, ada sebuah kepuasan tersendiri, Mbak Susi ya. Lalu kemudian tentunya tadi menyusun jadwalnya Dr. Ari, ya. Dr. Ari sangat padat, ada kepuasan tadi ketika akhirnya bisa menjadwalkan gitu ya, Dr. Ari pada sebuah kesempatan bertemu dengan klien, bertemu dengan organisasi, dan akhirnya ada sebuah pencapaian di sana. Mbak Susi menganggap, oh ada juga nih, saya bisa ada satu titik di situ, sebuah kepuasan dalam pengaturan jadwal itu, gitu ya. Apalagi jadwalnya Dr. Ari tadi, Mbak Susi menyampaikan ada kepuasan tersendiri ketika bisa menyusun jadwal Dr. Ari yang padat, begitu ya, yang kayaknya kurang ya, 30 hari dalam sebulan ya kayaknya Mbak Susi ya. Kurang, mungkin bisa 90 hari kalau bisa sebulan itu, tapi 30 hari kurang begitu. Lalu kemudian kurang juga sehari 24 jam ya, tapi Mbak Susi tadi kita dengar Bapak Ibu menarik sekali ya, sangat puas ketika bisa tadi ya melayani atau juga memenuhi apa yang menjadi permintaan para misalkan tim ya. Kepengen banget kan setiap orang untuk mengajak Pak Ari ya, atau menghadirkan Pak Ari seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua tadi saya garis bawahi, Mbak Susi juga puas ketika bisa mengatur jadwal Dr. Ari yang padat itu, tapi seimbang ya. Maksudnya Pak Ari juga menjalankan peran sebagai leader di ISQ, tapi ada kalanya Mbak Susi juga mengatur bagaimana Dr. Ari juga bisa waktu untuk keluarganya, untuk kesehatannya Dr. Ari. Begitu ya Mbak Susi ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, coba kita lihat talentnya ya. Apa yang tadi sudah diceritakan oleh Mbak Susi. Wah ya. Bagaimana Mbak Susi mengatakan tadi, kalau dari sisi jadwalnya Pak Ari dulu ya, jadwalnya Dr. Ari, ada bagian di mana Mbak Susi tadi puas ketika mencoba untuk menyusunnya dengan sangat presisi ya, lagi-lagi perfeksionis sebenarnya bekerja di sini ya.
Bahkan kalau kita lihat kisahnya Mbak Susi sebelum di ISQ pun sudah akrab dengan pengaturan, gak jauh-jauh dari pengaturan jadwal. Ya, nah ini adalah talenta perfeksionisnya Mbak Susi yang kemudian nampak betul di sini ya, bagaimana sudah harus direncanakan ya, step by stepnya, langkah-langkahnya atau bahkan urutan-urutannya, jadwalnya dari sini ke sini dan seterusnya itu diatur dengan presisi ya, dan ada kepuasan ketika itu terpenuhi gitu ya. Bahkan juga ada kepuasan ketika Dokter Ari jadwalnya itu seimbang ya. Jadi bukan hanya tentang pekerjaan saja, tapi juga memperhatikan bagaimana Pak Ari juga perlu punya waktu bersama dengan keluarga beliau, termasuk juga dengan kesehatan. Ya, kenapa? Karena di situ ada caring ternyata Bapak Ibu ya. Nah, coba ya kita sambil membaca ini semuanya. Dan pada akhirnya juga mencoba untuk tadi dari sisi memastikan ya, setiap orang juga membuat to-do list ya, jangan-jangan juga mengajak orang ya, karena kan to-do list itu juga seperti menjadwalkan nih. Mbak Susi sudah terbiasa dengan penjadwalan, orang lain juga harus menjadwalkan agendanya esok hari. Wah, ini dorongannya ini banget nih Mbak Susi kayaknya ya, lagi-lagi perfeksionisnya bekerja ya, dan kemudian juga memastikan setiap orang ini harus sesuai. Nah, ini ada juga nih bagaimana setiap orang juga harus sesuai dengan apa yang juga sudah direncanakan ya, termasuk juga akhirnya bisa melakukan sesuatu itu dengan baik gitu ya. Nah, kita perdalam sekarang Mbak Susi, apa sih yang mendorong gitu ya, ini sudah bertahun-tahun ya, selain mengatur jadwal Dokter Ari, tadi saya mau garis bawahi yang RKH ya. Nah, RKH itu kok betul-betul ngejar gitu ya, ini siapa yang belum gitu ya, siapa yang udah di checklist, siapa yang belum dikejar sama Mbak Susi, dan ini konsisten dilakukan setiap hari oleh Mbak Susi. Apa yang mendorong Mbak Susi melakukan itu? Oke, karena saya berpikir ya coach, satu itu adalah amanah. Kemudian kalau kedua saya berpikir ini hal yang memang logik ya. Jadi maksudnya memang ya iya benar kita harus buat seperti itu supaya pada saat besoknya kita sampai kantor kita sudah nggak lagi membuang-buang waktu hanya untuk memikirkan saya harus ngapain ya hari ini. Jadi dari sisi logik saya tuh jalan gitu coach. Kemudian ketiga, kalau dari sisi caringnya saya juga pengen ayo kita sama-sama buat yuk kita sama-sama maksimalkan waktu yuk. Saking caringnya, kalau misalnya orang itu belum menjawab WA atau kemudian belum menjawab telepon saya telepon istrinya, saya telepon, kalau bisa suaminya saya telepon, saya kejar. Kalau misalnya WA-nya lagi nggak aktif, ke Facebooknya, DM-nya saya kejar ke semua sosmed. Jadi kadang-kadang jadi kayak mirip-mirip debt collector kali ya. Saking kekehnya gitu, cuma untuk RKH gitu. Jadi tapi pada saat orang itu menjawab, kemudian dia posting, itu merupakan alhamdulillah tugas saya sudah selesai gitu. Saya jadi langsung bahagia banget gitu, Coach. Walaupun hanya untuk sebuah RKH gitu yang memang nggak begitu besar ya perannya, tapi saya bahagia kalau sudah selesai. Wah ya. Tuh, iya bener ya, Pak Iman tuh mengakui itu. Pak Iman pernah ditelepon istrinya berarti ini ya. Iya coach, jadi kalaupun misalnya saat saya lagi mengerjakan itu schedule rekap RKH itu juga sesuaikan dengan schedule saya di rumah. Jadi kalau suami saya dari luar negeri mau telepon, dia tidak akan telepon pada saat saya lagi rekap. Karena dia tahu tidak akan dijawab teleponnya, tidak akan dijawab WA-nya. Jadi dia akan telepon sesudah saya rekap, langsung dijawab. Jadi schedule rekap juga disesuaikan dengan schedule rumah juga disesuaikan dengan schedule rekap RKH ya. Jadi seperti itu coach. Alhamdulillah suami paham banget sekarang. Saya kira paham ya. Oke, menarik ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama sampai ngejar-ngejar betul ya. Dari selain amanah, ternyata tadi Mbak Susi menyebutkan langsung di situ ada talentnya Bapak Ibu, yaitu logical ya. Jadi menganggap bahwa kebiasaan yang Dr. Ari dorong untuk para karyawan ISQ dengan membuat RKH ini, ya ini adalah sebuah hal yang logik begitu Mbak Susi ya. Yang namanya besok mau kerja, supaya nggak buang-buang waktu, ya harus direncanakan dari hari sebelumnya. Nah ini logikalnya benar-benar kelihatan gitu, kerasa ya. Dan didorong betul karena Mbak Susi tadi merasakan juga manfaatnya, dan ini logik untuk perkembangan tim ya, pengembangan diri para karyawan baik gitu ya. Dan akhirnya ini juga muncul di sana ada developer Bapak Ibu ya.
ada developer di sana gitu. Dan tadi menarik ya. Jadi sampai-sampai kalau sedang rekap di malam hari tentang siapa yang sudah, siapa yang belum, itu nggak ada yang bisa ganggu, bahkan suami sendiri. Ya, nah ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, karena di yang kedua setelah perfeksionis, di sini ada fokus nih Mbak Susi begitu ya. Jadi kalau sudah membuat jadwal atau melaksanakan tugasnya, ini kayaknya nggak bisa diganggu dengan yang lainnya, begitu ya? Ya, betul. Oke, Betul, Bang. itu juga kelihatan betul bagaimana fokusnya ya. Nah, sudahlah fokus kolektor lagi ya. Jadi ini kalau belum lengkap yang didapatkan ya, ini kayaknya belum bisa tidur kayaknya Mbak Susi gitu ya. Betul sekali tidak tenang. Jadi sampai kumpul dulu semuanya, checklistnya sudah semua, RKH lengkap gitu ya. Itu tadi long ya, lega rasanya Mbak Susi. Oke, lalu berikutnya Mbak Susi ya. Nah, kita bicara juga hal-hal yang nggak jauh dari apa yang dilakukan Mbak Susi sehari-hari di ISQ gitu. Ya. Apa sih tugas-tugas atau seperti apa tugas-tugas yang Mbak Susi enjoy melakukannya gitu ya? Ketika Saya saat-saat tuh, seperti apa? saya itu senang melakukan seperti mengerem sesuatu Oke. acara, mengatur sesuatu hal, dia apa bisa itu jadwal, bisa itu event, kemudian membuat sesuatu tuh memang semua sesuai porsinya, semua ada pada apa nama tempatnya masing-masing. Saya memang sangat menyukai yang serba keteraturan intinya. Jadi kalau misalnya lihat kursi misalnya di apa ruangan tuh ada yang sedikit apa geser, langsung pengen langsung di apa benerin. Kemudian melihat ini kok misalnya apa waslap di apa kamar mandi atau misalnya toilet kok tidak pada tempatnya, langsung diatur lagi. Jadi hal-hal seperti itu sih saya menyukai yang serba keteraturan sih coach. Kemudian saya juga senang ketemu orang-orang, senang discuss dengan orang-orang. Saya juga senang coach. Jadi ya mungkin caring kali ya kalau yang sukain bergaul dengan orang itu kali ya coach. Atau Discussnya mungkin tadi ya. generis mungkin ya. Oke, menarik ya. Jadi hal-hal yang tadi enjoy melakukannya, bagi sebagian orang mungkin rasanya nggak terlalu enjoy ya, tapi Mbak Susi tadi sangat enjoy untuk bisa mengatur sesuatu yang tadi sesuai dengan porsinya ya. Maksudnya ada proporsional di sana. Kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini terlihat betul terkait dengan equitable ya. Jadi sesuai dengan porsinya, kalau sudah seperti itu ya memang seperti itu, dan akhirnya dalam tanda kutip menyamaratakan gitu ya, semuanya sama ya, semuanya Ya. sama ya. Lalu kemudian juga menyukai hal-hal sifatnya keteraturan, lagi-lagi di sini calon yang pertama itu muncul terkait dengan perfeksionis gitu ya. Bahkan kalau ngelihat satu hal yang kayaknya nggak rapi dikit ya, nah ini malah seorang perfeksionis itu nggak nyaman melihat hal tersebut. Akhirnya dia bereskan itu ya, bereskan itu. Oke. Kalau sebaliknya Mbak Susi, ada nggak ya sesuatu yang dilakukan itu membuat Mbak Susi stres, atau situasi-situasi yang membuat Mbak Susi stres tuh apa saja misalkan? Kalau yang buat saya stres ya coach, kadang-kadang satu kalau misalnya request jadwal tuh banyak banget masuk, itu sampai aduh sementara jadwal baru tuh udah full dan tidak mungkin lagi kita buka. Itu saya stres karena saya tidak bisa memenuhi permintaan yang masuk, itu yang bikin saya sometimes tuh stres. Kemudian dari pihak marketing atau mungkin yang lain, ada alumni misalnya agak susah diajak negosiasi, itu juga bikin saya jadi stres, jadi harus lebih fokus, jadi lebih mikir kan jadinya. Jadi kemudian orang-orang yang memang tidak memenuhi kewajibannya dia gitu, yang memang sudah sudah tahu bahwa saya jam segini saya sudah harus post gitu RKH, tapi sampai jam 9 atau misalnya hampir mendekati jam 9 dia belum post juga, itu yang bikin saya langsung kayaknya tidak ini tenang gitu post. Jadi saya harus melakukan sesuatu nih, belum ada yang bikin saya plong gitu. Itu yang bikin saya stres. Tapi kemudian akhirnya saya langsung berbalik lagi, oh ya saya ini bukan orang yang ini ya, yang fleksibel ya. Mungkin coach juga bisa lihat ya, fleksibel tuh yang paling bawah ya, 45 terbalik dengan perfeksionis yang di angka 1. Jadi langsung, oh ya saya bukan fleksibel, harus lebih tenang, mikir dulu, oke, tenang, mikir supaya semua bisa penuhin jadwalnya. Tapi ya tetap aja bikin stres sih coach. Bikin stres ya. Jadi stres itu kalau misalkan banyak request jadwal ya, minta Pak Ari datang, pengen ketemu Pak Ari, segala macamnya tadi gitu ya. Dan akhirnya kenapa? Karena sudah menyusun nih sebenarnya gitu ya. Jadi artinya gimana nih kalau harus merubah ya. Jadi sudah disebutkan oleh Mbak Susi tadi Bapak Ibu ya. Karena
satu sisi sudah menyusun secara perfeksionis ya urutannya jadwal dan segala macamnya, ini harus presisi ini begitu ya, harus terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan gitu Mbak Susi ya. Ya, Tiba-tiba di tengah-tengah ada lagi masuk nih, bukan insert. banyak malah insert gitu ya. Nah karena agak stres Mbak Susi, kenapa? Karena yang bottom talentnya paling bawah itu adalah fleksibel gitu ya. Nah itu adalah hal yang fleksibel. Nah ketika ada jadwal masuk seperti itu harus mengubah, apa sih yang biasanya Mbak Susi lakukan? Saya jadinya kalau yang saya lakukan ya pada saat hal seperti itu, saya mencoba remind lagi, saya bukan orang yang fleksibel. Yang harus saya lakukan, saya harus lebih lebih menerima. Hmm. Saya tenang dulu, saya mengatur lagi, saya cek lagi satu satu persatu, saya lihat lagi mana yang harus dahulukan, seperti itu sih coach. Jadi kemudian saya langsung mutusin, oh ya, yang A ini harus langsung jalan, yang B nanti aja, yang B bisa, yang B bisa nanti, yang C boleh nanti mungkin waktunya kita kita geser. Jadi ya mungkin tadi yang talent nomor 10 ya coach, yang langsung bekerja mungkin ya. Decisif Mungkin ya. Ya, ya betul. memerlukan arahan dari coach nih. Jadi decisif tadi ya. Jadi Mbak Susi tadi perlu waktu memang, tapi setidaknya ternyata lebih bisa mudah ya Mbak Susi memutuskan ya. Kayaknya kalau masuk jadwal baru nggak bisa gitu. Kayaknya banyak yang merasakan ya. Pengen banget gitu dorong nego, tetap nggak bisa gitu ya. Nah ini decisifnya Mbak Susi ya, kita lihat begitu ya. Termasuk perfeksionisnya tadi. Tapi apa yang bisa membuat nih Mbak Susi, contoh ya, ada perubahan atau seperti apa yang pada akhirnya membuat Mbak Susi bisa merubah jadwalnya Dr. Ari, atau seperti apa biasanya, apa itu yang membuat Mbak Susi bisa melakukannya? Atau apa yang mendorong Mbak Susi membuat keputusan nggak bisa gitu ya? Bisa dan nggak bisa itu kebanyakan karena apa dorongannya? Kebanyakan jadi saya mengumpulkan dulu detail informasinya mengenai satu jadwal ini. Jadi saya kumpulkan, saya selalu minta detail lengkap dari A sampai C, mulai dari objektifnya apa, siapa yang hadir, apakah hadir atau enggak, tokoh-tokoh pentingnya segala macam itu saya akan minta. Setelah itu baru kemudian diskusikan dengan ini Bapak, baru kemudian saya bilang, oh Pak, mohon izin, mungkin schedule ini bisa kita insert, bisa kita jadwalkan. Jadi emang seperti itu kok. Jadi saya tetap pada saat pertama kali minta itu saya akan bilang nggak bisa. Tapi sesudah itu saya langsung berpikir lagi, saya harus meminta dulu detailnya. Saya cek lagi, saya cek, kemudian saya diskusikan ke Bapak, kemudian keluar jadwal itu. Jadi memang memerlukan effort ya, dan harus berkoordinasi lengkap gitu kok. Jadi nggak yang cuman asal keputusan sepihak aja, karena kan semua jadwal kan memang penting ya. Ya termasuk jadwalnya Pak Ari dengan keluarga juga iya penting. Kemudian schedule me time-nya beliau untuk istirahat, kemudian olahraga pun penting. Jadi semuanya tuh sama gitu. Jadi harus harus putuskannya itu benar-benar memerlukan waktu gitu coach. Tapi memang saya memerlukan detail-detail lengkap untuk memutuskan sesuatu. Itu coach Tiko. Oke, jadi tampak betul ya, membutuhkan banyak detail-detail informasi, itulah ciri bagaimana talent collector itu bekerja, begitu Bapak Ibu ya. Dan yang tadi juga akhirnya membuat Mbak Susi begitu saklek nih, nggak bisa gitu ya. Ternyata di sisi lain ini kalau kita lihat tadi, memperhatikan betul bagaimana Dr. Ari juga tetap punya me time-nya, waktu bersama dengan keluarga, memperhatikan kesehatan Dr. Ari. Ini yang sebenarnya caring-nya itu yang kemudian muncul, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di sini ada yang kemudian meminta jadwal Dr. Ari, tapi kemudian nggak bisa ya, kita bisa memahami sekarang begitu ya, Mbak Susi, ternyata ada di sebaliknya, ada sebuah dorongan, ada talent caring yang bekerja begitu. Bagaimana Dr. Ari pun punya me time-nya atau punya waktu diperhatikan bagaimana kesehatan bahkan dengan keluarga. Begitu ya Mbak Susi ya. Betul Oke. sekali. Dan sekarang nih ya, agak pertanyaan terakhir begitu ya. Gimana sih Mbak Susi sering kalinya bersosialisasi, atau bagaimana social life-nya Mbak Susi ini ya dalam keseharian? Apa yang Kalau Mbak Susi? live ya coach, mungkin karena saya dalam hal ini dalam mengatur jadwal, saya kemudian terlihatnya tegas, kemudian mungkin ada juga tanggapan teman-teman saya tuh heartless gitu, judes, galak gitu. Akhirnya cara saya sosialisasi, setiap hari saya tuh keliling, saya sapa OB sampai ke level atas, saya sapa setiap pagi. Jadi saya mulai membiasakan diri saya tuh untuk socialize dan mungkin juga caring ya ke ini teman-teman. Jadi untuk
lebih melembutkan mungkin ya Coach, karena selama ini kan image-nya kan garang, tegas, galak gitu Coach. Tapi akhirnya saya mencoba sisi lain, saya harus lebih lebih masuklah kepada teman-teman. Saya harus lebih mulai social life lah dengan teman-teman seperti itu Coach. Jadi saya sapa keliling. Bahkan kalau misalnya ada acaranya, misalnya contoh lah ulang tahun tuh bisa perayaannya bukan cuma sehari Coach, sebulan bisa dirayain. Jadi ya, tapi saya ya happy aja gitu Coach. Oke, jadi begitu ya cara bersosialisasinya, sering-sering nyapa begitu ya. Lalu kemudian juga tadi menarik di akhir ya, kalau ada yang kalau Mbak Susnya ulang tahun itu ngeraya ini bisa sebulan ya. Iya. Karena banyak orang yang minta traktir kayaknya, dan itu Mbak Susi agak susah nolak begitu ya. Betul sekali, susah menolaknya. Jadi kalau satu berarti oke, hayo gitu. Besoknya saya belum, hayo. Jadi semuanya hayo aja gitu tetap. Hayo sampai hari ke-30. Oke, clear. Udah ya, bulannya udah beda nih bulannya gitu ya. Iya. Oke, dan betul ya, nah Mbak Diana menuliskan di situ. Tampak betul bagaimana caring dan juga generousnya Mbak Susi tampak di sana, begitu ya. Nah, tadi ada yang bilang juga kalau training ESG eksekutif itu Mbak Susi kelihatan betul ya bagaimana membantu amanlah, lancar, dan juga menggerakkan mahasiswa gitu ya. Kenapa sih semangat betul gitu ya bersama-sama dengan mahasiswa nih Mbak Susi, mahasiswa ESG Business School ya? Iya, betul. Jadi kan Yesu tuh ada sering mengadakan event yang akhir tahun ya, Amazing You. Dan itu kan memang memerlukan effort dari mahasiswa EBS bahkan sampai berjumlah ratusan gitu, dan saya happy aja bisa mengarahkan mereka, kemudian bisa mengaktifkan mereka supaya mereka tuh punya hal-hal baru yang memang bisa pelajari. Saya tuh senang. Jadi seneng banget gitu Coach, bisa bergaul dengan 400 mahasiswa tuh seneng banget. Bisa membantu mereka tuh hal yang sudah susah diungkapin dengan kata-kata. Seneng Senang ya. banget. Wah, jadi bantu mereka itulah bagaimana caring begitu ya. Bagaimana juga akhirnya dengan para mahasiswa ada developernya juga bekerja di sana. Ya, bagaimana bisa mereka mengembangkan dirinya ya melalui apa yang dilakukan bersama-sama dengan Mbak Susi gitu ya. Betul. Wow, biasa nih ya. Oke, apa feedback yang sering didapatkan dari orang-orang sekitar yang Mbak Susi ini? Itu Meskipun mah di sini udah kalau bukan yang sudah kenal Mbak Susi rahasia bisa lagi ya ngasih Coach. feedback juga ya. Feedback yang paling sering, yang paling digaris bawahi lah, karena terutama dalam hal ini kan berhubungan dalam sisi jadwal. Susah dapat jadwal, galak, judes, heartless gitu. Padahal orang misalnya melihatnya cuma sekedar tampilan lo bahwa saya heartless, padahal di lain sisi saya tuh caring, saya lagi berusaha menjaga Bapak gitu. Walaupun memang orang-orang bilang susah banget sih dapat jadwalnya, orangnya gini. Oke, tidak jadi masalah selama Bapak dapat jadwal istirahat, saya tidak jadi masalah dibilang apapun. Itu Coach. Oke. Wow. Jadi kita bisa paham ya di sini Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian, tampaknya begitu ya. Ini galak banget nih, judes gitu ya, nggak bisa, saklek gitu ya, heartless bahkan ada yang menyebut seperti itu ya. Ya memang tidak menganggap semua orang itu sama gitu ya. Mau itu siapa, akhirnya kalaupun jadwalnya nggak bisa ya nggak bisa, tetap nggak bisa, begitu ya Bu Susi ya. Iya, betul. Dan pada akhirnya juga termasuk kalau kita boleh tahu gitu ya, apa sih pernah mungkin Dr. Ari memberikan feedback kepada Mbak Susi begitu? Pernah sih. Jadi Bapak tuh bilang, Susi ini heartless banget, orangnya no empathy kata Bapak. Tapi cocok sih di posisi ini karena bisa menjaga saya, kata Bapak gitu. Ya. Atau bilangnya heartless gitu. Jadi heartless ya, dalam tanda kutip Pak Ari menyampaikan karena menjaga Pak Ari gitu ya. Karena mungkin terbayanglah Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian ya, kalau kemudian Mbak Susi tidak mengatur dengan sangat baik jadwal Dr. Ari gitu ya, yang tadi tidak cukup 30 hari dalam waktu 1 bulan, ya akhirnya seperti apa Dr. Ari, kan beliau itu mudah untuk menerima ini ya, pengen banget bantu orang. Jadi kalau bisa datang, kalau bisa menuhi gitu ya. Iya, Terus betul. memenuhi seperti itu, kira-kira seperti apa Dr. Ari ya sehari-harinya Mas Susi ya? Bapak tuh sangat ingin memenuhi semua permintaan schedule. Orang minta Bapak kemana aja, Bapak pengen penuhin. Cuman Bapak lupa bahwa
Bapak juga sebagai seorang manusia juga ada lelahnya, juga perlu waktu juga buat istirahat, perlu waktu juga buat anak-anak dan Umi juga di rumah. Itu yang mungkin Bapak lupa, dan ya seorang heartless lah yang memang harus mengingatkan, menjaga, walaupun akhirnya efeknya adalah ya dimusuhin ya, tapi ya sudahlah, biarkan saya tetap menjalankan amanah saya, biarlah dimusuhi tidak apa-apa. Oke, oke. Baik, wah ini lagi-lagi kita paham ya, Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, caringnya tadi yang kemudian muncul sebenarnya dorongannya untuk bisa menyusun jadwal dengan sangat baik ya, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ada dilakukannya, itu yang kita sebut juga dengan perfectionnya, gitu ya. Pertanyaan terakhir, Mbak Susi, manfaat apa yang dirasakan oleh Mbak Susi ya, dengan sudah mengetahui top talentnya ini, bahkan mengetahui juga yang menjadi bottom talentnya. Ya. Kalau manfaatnya buat saya, Coach, di hal-hal tertentu, di saat pengaturan schedule, kemudian ada tugas-tugas tertentu, saya memang jadi paham bahwa oh ya, memang harus saya ini kedepankan, misalnya dari talent, perfect, fokus, kemudian logic, dan kemudian decisive ini. Tapi kemudian saya juga paham kalau ada yang hal sesuatu, oh ya, fleksibel saya ini lagi di ini bottom nih, saya harus naikin nih fleksibelnya. Jadi saya harus jadi istilahnya tuh lebih ini paham ya, Coach, bahwa hal-hal saya yang di bottom itu belum tentu dia akan tetap di ini bottom. Jadi bisa aja misalnya dia juga berubah ke atas. Itu yang saya harus siapkan juga, bahwa oh ya, saya kurang ini fleksibel. Pokoknya saya harus lebih ini fleksibel dalam sesuatu hal. Kemudian misalnya saya kurang inovatif. Oh ya, ini dalam hal-hal ini saya harus nih munculkan inovatif saya. Kemudian dalam hal yang misalnya yang pas saya lagi fokus, orang misalnya ada yang sapa, oh iya ya, saya harus nyaut ya, karena ini fokus, malah nanti dibilangnya jelek ya. Oke, saya harus sapa. Jadi seperti itu, Coach. Hal-hal simpel sih, tapi alhamdulillah saya jadi paham gitu. Kenapa saya dibilang galak, karena saya kurang fleksibel. Saya perfect gitu, tapi untuk hal-hal tertentu ya. Tapi kalau hal-hal yang lain, oke, masih bisa terima lah, Coach. Oke, jadi kalau mungkin koreksi kalau saya salah, lebih aware ya, lebih aware terhadap diri kita, tentang apa yang jadi kekuatan kita, tapi ada mungkin hal-hal yang dalam tanda kutip ya, mungkin bukan kelemahan sebenarnya, tapi kita perlu effort untuk melakukannya gitu ya. Dan yang menarik tadi, satu hal, kadangkala ya kalau kita bicara tentang talent ini, di top talent ada yang kita sebut dengan spotlight, ada juga blind spot ya. Artinya kalau kemudian kita terlalu gitu ya, kalau kita berlebihan, maka yang terjadi adalah tadi ya, kadang membuat orang kita stres, bahkan orang-orang sekeliling kita juga stres gitu ya. Ya. Dan tadi tentang bottom talent juga, oh saya ini kurang fleksibel gitu ya. Mungkin bahasanya bukan bagaimana menaikkan fleksibel itu ke atas, begitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tapi kalau kita lihat tadi Mbak Susi bagaimana juga, sebenarnya bukan berarti Mbak Susi nggak bisa mengubah sesuatu gitu ya, karena fleksibelnya paling bawah. Tapi ternyata Mbak Susi juga bisa melakukan perubahan, karena biasanya didorong tadi dari ceritanya adalah dari caring yang muncul gitu ya. Ketika ada penyesuaian dan sebagainya, tetap caringnya tadi lebih khusus kepada jadwal Dokter Ari begitu ya, gitu ya. Kemudian kita bisa pahami. Dan hari ini kita yang hadir yang sudah mengenal juga Mbak Susi, kita jadi paham juga ya, oh ternyata top talentnya ini, dan ada dorongan di sebaliknya ya, atas hal-hal yang kemudian kita lihat. Tadi beberapa orang anggapnya galak, judes ya, karena memang perfeksionis gitu ya. Desesif juga, lalu kemudian juga ternyata di sebaliknya ada caring di sana gitu ya. Nah, baik ya. Terima kasih banyak Mbak Susi ya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Septi untuk menyampaikan beberapa hal-hal. Tadi contohnya ada yang bertanya ya, gimana nih Mbak Susi sudah tahu talentnya. Tadi ada yang bertanya, gimana caranya supaya bisa tahu talentnya gitu ya. Nah, silakan Mbak Septi mungkin bisa menyampaikan informasinya. Ya, Coach. Iya, boleh nih Septi coba buat tanggapi dulu dari Bapak Ibu yang ada di seminar ini. Untuk dari Kak Randy Yusran, bicara logik sesuai rules, lengkap datanya pasti berhasil. Wah, ini yang menggambarkan Mbak Susi banget ya. Siap. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Boleh ketik di kolom chat.
Iya. Boleh menanggapi lagi nih dari Mbak Kapan, Susi kapan ulang dari tahunnya? Karena ulang tahunnya iya. 9 ya, jadi pengen tahu bulannya kayaknya. Mbak Susi kapan ulang tahunnya nih Mbak Susi? Karena caring banget ya Mbak Susi ya. Mas generous ya. Kapan ya? Insya Allah tanggal 27 bulan ini. Wah, Siap ditunggu nih Mbak Susi. Ya, oke oke, bakal sebulan ya. siap. Ya Jadi untuk tanya Mbak tadi, Susi, Mbak, hmm? tapi tadi ya, ada yang nanya gimana cara dapat bisa tahu talentnya tadi ya, dengan saya kira scroll ke atas tadi ya. Iya. Oke, nanti Boleh boleh silakan disampaikan Pak. mungkin ya informasinya ya. Ya, nanti mungkin Jadi boleh Bapak disampaikan Ibu informasinya yang tadi. belum mengetahui untuk 45 talent kita pada pagi hari ini atau mungkin talent Bapak Ibu boleh silakan menghubungi eh, orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya ke seminar kita pada pagi hari ini. Itu dan untuk Bisa Mbak berdasi kan Susi ya. juga mm, ya baik. Dan terima kasih juga nih untuk Mbak Susi. Senang banget nih Mbak bisa mendengarkan cerita dari Mbak Susi yang sangat menginspirasi, yang tergambar juga nih dari talent Mbak Susi ya, perfeksionis. Ya, sangat menginspirasi banget Mbak Susi untuk kita semua. Terima kasih Septi. Mudah-mudahan menginspirasi ya dan lebih paham ya mengenai talent DNA itu, pentingnya talent DNA. Siap. Oke. Baik, Mbak Susi, Bapak singkat Mbak Ibu. Susi, ada yang nanya nih ya. Apakah karena lingkungan kerja atau memang dari dulu nih, singkat Mbak Susi? Memang sudah terbiasa dari dulu semenjak kecil sekolah gitu. Dari dulu sih, Coach. Dari dulu Jadi ya. memang sudah menyukai hal-hal yang serba keteraturan jadwal itu, memang suka mengatur sesuatu, seneng banget dari dulu. Ya. Oke. Jadi kita paham Bapak Ibu bahwa talent ini bekerja ini sesuai dengan talenta kita gitu ya. Ada pengaruhnya mungkin lingkungan tapi itu tidak begitu signifikan mungkin atau ada beberapa persentasenya ya. Jadi inilah sesuatu yang sifatnya natural sejak dulu kemudian kita lakukan gitu ya. Oke. Silakan Mbak Septi untuk Ya, disempurnakan. siap. Terakhir, sebelum menutup sesi kita pada pagi hari ini, apakah ada yang mau disampaikan kembali nih untuk Mbak Susi dan Coach Tiko untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent DNA? Silakan dari Mbak Susi terlebih dahulu. Oke, boleh. Terima kasih, Septi. Jadi memang apa kadang untuk menilai seseorang itu kan diperlukan pemahaman. Salah satunya kita harus memahami talent DNA mungkin ya. Jadi apabila kita ingin dipahami, isi talent DNA. Jadi apabila kita ingin memahami orang, share link talent DNA ke teman-teman atau rekan Anda. Itu aja. Thank you, Septi. Thank you, Coach Tiko. Oke, terima kasih banyak Mbak Baik, Septi. silakan selanjutnya untuk Coach Tiko. Ya, betul ya. Jadi bayangkan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya berapa banyak ya pada akhirnya orang yang tidak kenal dirinya atau bahkan dalam kehidupan keluarga ya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang akhirnya menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang juga saling menyakiti temannya karena tidak memahami gitu ya. Kenapa? Karena semua itu terjadi karena tidak mengetahui talent DNA-nya ya. Nah, dengan talent DNA semakin banyak orang yang akhirnya bisa mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, semakin banyak juga pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis, ya. Termasuk banyak juga organisasi yang akan bisa lebih berkolaborasi dan juga lebih efektif. Untuk itu, ya, Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya, yuk sama-sama kita dukung ini Gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian, gitu ya. Dan pada akhirnya kita bisa menggunakan talent dana ini sebagai sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk bisa hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun juga di lingkungan sosial. Ya. Dan mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan talenta kita. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Ya, terima kasih Coach Tiko dan Mbak Susi. Dan bagi Bapak Ibu, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat pada sesi kita pada pagi hari ini? Ketikkan saya di kolom chat. Silakan. Dan siapa di antara Bapak Ibu yang ingin mendapatkan giveaway berupa 3 free talent DNA untuk satu orang pemenang? Silakan tulis nama dan alasan nih. Kenapa Bapak Ibu layak menjadi pemenangnya? Silakan. Wah, saya. Baik.
Iya, baik. Bagi Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai talent DNA, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talentnya. Nah, apa sih yang spesial dan kabar gembiranya? Silakan Mas Ajis atau Coach Tiko, silakan ditampilkan untuk kabar gembiranya pada pagi hari ini. Wah, siap. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 talent DNA, bisa melakukan top up nih di harga spesial ya pada pagi hari ini dengan nominal investasinya 335.000 agar mendapatkan full report talent DNA. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ambil live tool talent DNA-nya, silakan langsung ambil yang 45 talent dengan harga 500.000. Dan yang lebih spesial lagi nih, bagi yang berusia 15 sampai 20 tahun, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga Rp750.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki full 45 talent, ini akan mendapatkan gratis training talent DNA Mastery secara online via aplikasi Zoom. Seperti itu. Dan caranya bagaimana? Iya, baik. Untuk caranya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang dan nantinya Bapak Ibu akan dibantu untuk mendapatkan live tool talent DNA tersebut. Seperti itu. Iya, boleh. Selanjutnya, untuk talent DNA klinik. Ya, untuk talent DNA klinik, bagi Bapak Ibu bisa mengikuti seminar mengenal untuk talent DNA klinik ini, silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil talent DNA-nya, atau bisa menghubungi juga di nomor kontak yang sudah tertera di nomor kontaknya 081 382 491 165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pada pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Iya, dan selanjutnya dan untuk Bapak Ibu bisa juga mengikuti seminar mengenai pengenalan nih, seminar pengenalan coaching berdasarkan talent DNA untuk dapat mengeluarkan potensi seseorang, potensi diri kita yang dilaksanakan setiap hari Selasa sore jam 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Baik, dan untuk Bapak Ibu seperti yang sudah Septi beritahu di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah baik, selamat untuk Pak Hadi Prodono ya. Iya, sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tool talent DNA senilai Rp495.000. Sekali lagi kepada Pak Hadi, selamat Pak Hadi, dan boleh tuliskan untuk nomor teleponnya ya Pak Hadi ya. Dan sebagai penutup nih, izin saya memberikan informasi, kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA besok pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat dan di hari-hari berikutnya. Dan tema seminar besok adalah leadership. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga nih untuk seminar kita ya kepada rekan, kerabat, dan juga keluarga Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang talent DNA. Dari pemateri hebat kita pastinya, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan.
Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan tim seminar Ask Me About Your Talent DNA yang telah mendukung rangkaian kita pada pagi hari ini, serta kepada seluruh pemateri yang sangat luar biasa, kepada Coach Tiko dan Mbak Susi. Terima kasih Mbak Susi, Coach Tiko. Baik, dan untuk para peserta juga Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Iya, baik, terima kasih untuk semua. Dan sebagai pantun penutup nih, Bapak Ibu semua. Ibu memasak ikan tenggiri. Cakep. Ikannya lezat tapi berduri. Cakep. Penghujung acara sudah menghampiri. Semoga berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Waalaikumsalam pagi, pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.